Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian di rumah dan dimanapun Bapak Ibu berada. Mengucap syukur kalau malam hari ini kita boleh kembali lagi datang untuk dalam kebaktian doa pada malam hari ini. Mari saat ini sebelum kita berdoa, menyanyikan pujian dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh datang kembali berdoa, menaikkan pujian kami kepada Tuhan, dan juga akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biar pada malam hari ini hati kami boleh dipenuhi oleh Engkau sendiri ya Tuhan, dengan firman-Mu. Dan kami juga mau menaikkan setiap kerinduan kami, doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh manis Engkau dengar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang indah bagi setiap kita semua. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari saat ini, malam hari kita berdoa bersama-sama. Kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan atas setiap kondisi kita masing-masing sampai pada hari ini. Kita juga mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kita juga mau mengucap syukur buat pekerjaan, usaha, dan setiap saluran berkat yang Tuhan berikan. Dan Tuhan pakai untuk memberkati setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Sampai hari ini kami boleh melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam
kehidupan pribadi kami masing-masing, di dalam keluarga kami ya Tuhan, di dalam pekerjaan usaha yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, buat setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, terima kasih ya Tuhan, buat setiap keadaan baik atau keadaan tidak baik yang kami alami. Kami mengucap syukur atasnya, karena kami percaya Engkau berkuasa, Engkau berdaulat dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Yang kedua, kita mau bersama-sama berdoa. Saat ini kondisi di luar sudah terlihat sepertinya sudah normal kembali, bukan? Namun kita mengetahui bahwa banyak sekali penyesuaian-penyesuaian terjadi. Salah satunya adalah metode bersekolah bagi anak-anak kita semua. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk sekolah-sekolah. Terkhusus kita mau berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen saat ini. Kita berdoa untuk para pemimpin sekolah-sekolah Kristen dan setiap guru-guru yang ada, agar Tuhan mampukan, Tuhan berikan hikmat untuk dapat mengajar dengan metode-metode yang baru, yang kreatif untuk menolong setiap anak-anak belajar di rumah. Yang kedua, kita berdoa untuk anak-anak di rumah yang harus belajar secara virtual dari level TK sampai kuliah. Kita berdoa Tuhan kiranya memberikan konsentrasi, Tuhan berikan kepandaian, semangat juang untuk dapat belajar. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk orang tua yang mendampingi anak-anak. Kita berdoa untuk Tuhan memberikan hikmat, kesabaran, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat mendidik anak-anak ini dan mendampingi mereka. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, saat ini kami mau berdoa bersama-sama ya Tuhan, terkhusus untuk sekolah-sekolah Kristen. Saat ini yang sedang berjuang, para guru, para pemimpin, mereka sedang memikirkan cara-cara terbaik untuk dapat mendidik anak-anak saat ini melalui metode virtual ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau yang menolong, memberikan kreativitas ya Tuhan, semangat juang juga untuk mereka dapat memikirkan hal yang terbaik ya Tuhan bagi pendidikan, bagi setiap anak-anak yang dipercayakan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak didik yang ada ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan semangat, berikan konsentrasi yang baik, berikan hikmat daripada Tuhan untuk mereka bisa belajar dengan metode yang baru ini ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan yang berkati mereka. Dan juga kami terus berdoa untuk para orang tua di rumah yang harus mendampingi, kadang-kadang mereka harus bekerja juga ya Tuhan. Berikan kesabaran, kekuatan daripada Tuhan dan kemampuan untuk mendidik anak-anak ini dalam terang firman-Mu. Mendampingi, menjadi rekan dengan sekolah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saat ini yang selanjutnya kita mau berdoa untuk setiap kita yang sudah kembali bekerja atau membuka usaha kita. Kita berdoa kiranya Tuhan yang memberikan imunitas yang baik, kesehatan yang baik untuk kita dapat bekerja dan berusaha. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bersama untuk anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah kembali harus bekerja di kantor ataupun harus membuka usaha mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang ada ya Tuhan, supaya dapat kembali berjalan dengan baik ya Tuhan. Mohon hikmat Tuhan dan kreativitas yang Tuhan berikan kepada mereka semua. Dan kami juga berdoa berikan imunitas yang baik, berikan kesehatan yang baik ya Tuhan, agar tetap dapat beraktivitas sekalipun harus beraktivitas di luar rumah. Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita mau berdoa terkhusus buat jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Ataupun jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Sehingga pada saat ini sangat terbatas aktivitasnya untuk dapat keluar rumah atau beraktivitas bertemu dengan komunitas yang ada. Mungkin beberapa atau banyak yang mengalami kesepian, merasa sendirian. Saat ini mari kita berdoa kiranya Tuhan sendiri memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita di tengah-tengah situasi ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bersama untuk jemaat Tuhan, terkhusus yang lansia ya Tuhan. Dan juga mereka yang mengalami sakit sehingga mereka tidak dapat keluar rumah ya Tuhan. Tidak dapat bertemu dengan komunitas yang ada atau bahkan bertemu dengan keluarga ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan belas kasihan-Mu, berikan sukacita, berikan damai sejahtera daripada Tuhan. Berikan semangat Tuhan untuk menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang menolong dalam pertumbuhan iman mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah mereka mungkin tidak dapat banyak beraktivitas keluar ataupun ke gereja ataupun bertemu dengan keluarga. Tuhan kami mohon Engkau bekerja dalam hati setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin.
Saat ini saudara-saudara, mari kita mengambil doa pribadi di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita membawa doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara yang mengalami situasi yang tidak mengenakan hari ini. Atau saudara-saudara yang mengalami ketakutan atau kekhawatiran yang saudara-saudara mungkin simpan beberapa waktu ini. Mari kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Tuhan mendengarkan setiap doa kita, setiap ucapan kita. Bahkan yang tidak terucapkan dalam hati kita Tuhan tahu. Mari saat ini kita mengambil doa pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hanya dekat Allah sajalah kita dapat merasakan tenang, mendapatkan kedamaian di dalam Tuhan. Saat ini mari datang kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita katakan bahwa hanya dekat Allahku, aku dapat merasakan tenang. Hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu ya Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ya, hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatan
Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami ada tenang ketika kami bersama-sama dengan Engkau. Dan ketika kami menikmati akan kasih Tuhan, kami menikmati penyertaan Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami merasakan Engkau sungguh dekat dengan kami. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam setiap cerita kami, ada Engkau beserta dengan kami. Walaupun ya Tuhan, di masa-masa seperti ini, banyak ketakutan, banyak kegentaran, banyak kekhawatiran yang kami alami, yang kami harus hadapi. Tapi kami bersyukur, kami punya Allah. Pada malam hari ini Tuhan, melalui Rasul Paulus, Engkau kembali akan mengingatkan kami, bahwa jangan khawatir tentang apapun juga. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Kami boleh siap untuk merenungkan firman-Mu. Firman-Mu pada malam hari ini boleh kembali menguatkan kami, mengingatkan kami akan siapa Allah yang kami percaya. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Biarlah firman-Mu yang hidup kembali menguatkan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara soal kekhawatiran. Saudara, banyak hal yang menjadi kekhawatiran kita hari-hari ini. Lebih lagi di masa-masa pandemi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6, Rasul Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Itu adalah satu pernyataan dari Rasul Paulus yang berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, apa maksud Rasul Paulus ketika mengatakan hal demikian? Saudara, ada satu penyakit yang disebut penyakit CIPA. Penyakit ini, saudara, adalah penyakit gangguan atau kemunduran sistem saraf yang mengakibatkan seseorang kehilangan rasa atau tubuhnya tidak bisa merasakan sakit, ketidakpekaan terhadap apa yang terjadi terhadap rasa sakit. Jadi saudara, ada orang yang mengidap penyakit ini, disebutkan bahwa penyakit ini mungkin adalah keturunan, itu bawaan. Tangannya kena api atau tertusuk, dia tidak merasakan apa-apa. Tangannya sudah pegang kompor yang panas, jarinya sudah meleleh, dia tidak merasakan apa-apa. Itu adalah penyakit CIPA, saudara. Tidak bisa merasakan akan rasa sakit yang dialaminya. Saudara, ketika Rasul Paulus berkata, janganlah kamu khawatir, apalagi ditambah lagi, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, sepertinya apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus ini tidak masuk akal. Sepertinya saudara, kok kita ini tidak peka, tidak memiliki rasa terhadap kondisi yang terjadi. Apakah itu maksud Paulus, saudara? Ataukah Paulus melihat bahwa ya udah gak apa-apa, jadinya kita tidak realistis terhadap kondisi yang terjadi. Bahkan saudara, apakah ketika Paulus menyatakan ini, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, itu artinya kita menyangkali keadaan. Saudara, bukankah yang terjadi, yang dialami oleh Paulus ketika menulis surat ini, dia sedang di dalam penjara. Bukankah itu adalah kondisi yang cukup mengkhawatirkan, bukan? Bisa membuat Paulus khawatir, apakah setelah dia di penjara dia akan dibunuh atau tidak. Kemudian jemaat di Filipi pada waktu itu dalam kondisi pergumulan mereka, banyak juga kekhawatiran yang mereka alami. Tapi kenapa Paulus mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir? Seolah-olah Paulus ingin supaya jemaat itu mengidap penyakit CIPA, tidak merasakan apa yang terjadi di sekeliling mereka. Tidak memiliki kepekaan terhadap rasa sakit. Tidak realistis terhadap apa yang dihadapi. Seolah-olah berkata menyangkali keadaan yang terjadi. Saudara, apakah itu maksud Rasul Paulus? Ketika dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir.
Saudara, mungkin kita juga, kalau orang tuh sering bilang ke kita, gak usah khawatir. Gak usah khawatir, kita mungkin berkata, kamu itu gak realistis. Ini hidup saya ini sulit. Kamu meminta saya untuk menyangkali keadaan yang terjadi. Saudara, itu rasanya membuat kita berpikir, apa arti daripada kata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang semuanya, saudara, tidak khawatir tentang apapun juga. Saudara, mari kita melihat bagaimana kekhawatiran itu mempengaruhi hidup kita. Pengertian daripada kata khawatir itu adalah memberi jalan untuk kecemasan atau kegelisahan itu tetap ada dalam pikiran kita. Jadi memberikan celah, memberikan kesempatan kepada kecemasan atau kegelisahan itu untuk menguasai hidup kita. Membiarkan pikiran kita, perasaan kita dan segala sesuatunya itu tinggal di dalam kesulitan atau masalah kita. Saudara, itu adalah pengertian daripada kekhawatiran. Jadi pikiran kita atau seluruh aspek kehidupan kita selalu cemas, selalu gelisah tentang apa yang terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan, satu hal yang menarik. Ada sebuah statistik yang menyatakan tentang kekhawatiran, demikian Bapak Ibu. Dikatakan bahwa 40% dari apa yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. 30% dari apa yang kita khawatirkan itu terjadi di masa lalu dan kita tidak bisa ubah. 10% dari apa yang kita khawatirkan terkait dengan kesehatan. Namun sayangnya saudara, para peneliti melihat membuktikan bahwa kekhawatiran sebenarnya membuat kesehatan kita itu malah lebih buruk, tidak lebih baik saudara. Dikatakan bahwa 8% dari kekhawatiran itu benar atau sah gitu ya. Tapi meskipun begitu, kekhawatiran kita, kekhawatiran Anda tentang itu tidak akan mengubahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, statistik ini memperlihatkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita banyak hal memang yang kita khawatirkan, tetapi kadangkala yang kita khawatirkan itu tidak pernah terjadi. Bahkan kita bisa melihat bahwa memang benar-benar kita tidak bisa mengubahnya. Kita di luar kontrol, kita nggak bisa mengontrolnya. Saudara, kekhawatiran itu tidak membantu kita untuk menjadi lebih baik. Dikatakan bahwa khawatir itu tidak relevan karena tidak membantu kita atau tidak meningkatkan apapun dalam diri kita. Tidak bertanggung jawab katanya karena hanya menghabiskan energi atau pikiran kita hanya untuk hal-hal yang negatif dari diri kita. Khawatir itu merusak saudara. Khawatir yang berlebihan akan menenggelamkan kita pada mengasihani diri sendiri. Akhirnya saudara, karena kekhawatiran ada orang yang akhirnya tidak bisa punya semangat hidup lagi. Mengkhawatirkan hal-hal yang tidak pasti dalam hidupnya, yang tidak bisa dia kontrol, kemudian dia mengasihani diri, ya udahlah sudah seperti ini hidupku, nggak bisa apa-apa lagi. Saudara, kekhawatiran yang berlebihan membuat kita mengecilkan Tuhan, melihat terlalu besar akan kekhawatiran kita itu, dan kita melihat Tuhan menjadi kecil. Kekhawatiran itu melemahkan spiritualitas kita. Harusnya kita terus setia kepada Tuhan, harusnya kita bergantung kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berfokus kepada kekhawatiran kita itu, spiritualitas kita atau kerohanian kita, iman kita kemudian mulai melemah. Padahal saudara, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12 ayat 25 berkata, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya? Saudara, kekhawatiran kita tidak menambah sehasta pun pada jalan hidup kita. Kekhawatiran itu malah merusak. Kita menjadi mengasihani diri, kita mengecilkan Tuhan, melemahkan iman kita, saudara. Mungkin ini adalah satu hal yang kuat sekali berbicara bagi Rasul Paulus sehingga dia mengatakan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga.
Tetapi saya yakin Bapak Ibu, bukan hanya karena hal-hal ini. Tapi ada satu hal yang lebih penting yang Paulus pahami sehingga ia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, ada seorang janda berumur 82 tahun. Dia adalah Veridia Rojas. Saudara, di masa pandemi ini dia memiliki ide yang sangat unik untuk membuat dia terlindung dari virus corona. Saudara, disebutkan bahwa janda 82 tahun ini dari Kuba, dia adalah seorang pensiunan perawat dan dia masih keliling di tempat-tempatnya itu untuk membantu orang-orang yang sakit. Jadi dia masih aktif, saudara. Dia kemudian membuat satu rumah kecil dari kardus, jadi sebagai pelindung dia. Akhirnya dia kemana-mana dia pakai kardus itu. Dia pakai penutup, kemudian di depan mukanya itu terbuka. Jadi saudara, dia pergi kemana-mana memakai akan pelindung dia ini, rumah dia ini. Dia menuliskan di dusnya itu, saudara, aku di rumah bagaimana dengan kamu. Mengapa dia melakukan ini? Dia sendirian, saudara. Anak-anaknya, kalau saya nggak salah dikatakan anak-anaknya di luar negeri, jadi dia sendirian. Jadi dia harus tetap berbelanja, dia harus tetap keliling untuk membantu orang-orang yang sakit. Karena perannya sebagai perawat itu, pensiunan perawat, tapi dia masih mau melakukan itu. Saudara, saya melihat di sini bahwa kondisi yang mengkhawatirkan yang dihadapi oleh Veridia Rojas ini tidak mengungkung dia. Tidak membuat dia menjadi diam, tidak melakukan apa-apa, tidak mengasihani diri. Tetapi dia kemudian bangkit, dia punya ide kreatif, dia semangat untuk tetap melakukan kehidupannya berjalan dengan baik. Saudara, dia tetap realistis. Ada pandemi yang sedang dihadapi. Dia tidak menyangkali dirinya yang sudah tua, 82 tahun. Dia tidak menyangkali keadaan yang begitu menakutkan di luar sana. Tidak, tetapi dia punya semangat untuk bangkit. Dia tidak mengasihani dirinya sendiri, tapi dia tetap mau menjadi berkat bagi orang lain. Dia masih mau melakukan tugasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu contoh bagaimana seorang menghadapi kekhawatirannya. Bukan melemahkan dia, bukan menenggelamkan dia di dalam ketakutan, tetapi membuat dia semangat. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kekhawatiran kita? Dan inilah yang saya maksud tadi, bahwa ketika Rasul Paulus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, sebenarnya bukan hanya karena kekhawatiran itu sendiri, tetapi ada satu hal yang lebih penting, yang lebih utama yang Rasul Paulus pahami, sehingga ia memberikan nasihat ini kepada jemaat di Filipi. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6, tetapi nyatakanlah dengan segala hal, dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Artinya percayakan hidupmu, totalitas hidupmu percayakan kepada Tuhan. Hadapi realitas kehidupan ini dengan bersandar kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara engkau. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Di sini Paulus dan bahkan di dalam keseluruhan Alkitab melihat bahwa Tuhan itu adalah layak dipercaya. Ia akan bertindak di dalam setiap kekhawatiran kita, setiap pergumulan kita. Ia akan memelihara kita. Dan yang Rasul Paulus pahami, bahwa ia adalah Tuhan yang mengatur setiap kehidupan manusia. Ia mengontrol seluruh hidup kita, saudara-saudara. Saya yakin dan percaya bahwa ini adalah landasan yang begitu kuat bagi Rasul Paulus. Di tengah-tengah dia di penjara, di tengah-tengah pergumulan jemaat di Filipi. Ia sanggup berkata bahwa janganlah kamu khawatir terhadap apapun juga. Karena dia tahu bahwa dia punya Allah
yang mengatur kehidupannya, yang mengontrol seluruh kehidupannya, yang dapat dipercaya. Kepada Dialah kita dapat menyerahkan seluruh pergumulan kita. Kepada Dialah kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita. Saudara, sebuah lagu, saya mengenal lagu ini ketika saya di STT Amanat Agung. Kami pernah menyanyikan lagu ini. Bagian dari lagu ini berkata, jika Dia mengatur semua isi dunia, mengatur jagat raya ini saudara-saudara, ku tahu Dia pun juga pimpin hidupmu, memimpin hidup Bapak Ibu dalam kekhawatiran apapun saat ini. Jika Dia mengatur semua isi dunia, ku tahu Dia juga pimpin hidupmu. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah kita adalah Allah yang mengontrol segala sesuatunya, yang mengatur segala sesuatunya, dan Dia juga akan mengatur dan mengontrol kehidupan setiap kita, setiap anak-anaknya. Rasul Paulus melanjutkan dengan berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Penyerahan total kita kepada Tuhan nyata di dalam kehidupan doa kita kepada Tuhan. Jadi saudara, kita perlu bertanya, kalau kita tidak pernah berdoa, kalau kita tidak pernah memiliki komitmen doa kita kepada Tuhan, pertanyaannya apakah kita berserah penuh kepada Tuhan? Saudara, mungkin kita berpikir, ini kok enteng banget ya. Kehidupan yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan kekhawatiran, jawabannya cuma doa dan permohonan sama Tuhan. Kok kayaknya enteng banget, simpel banget gitu. Saudara, kelihatannya simpel, kelihatannya sederhana. Tetapi di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan, di situ sungguh-sungguh diuji. Kepercayaan kita, keyakinan, penyerahan total kita kepada Tuhan. Saudara, di dalam doa kita tidak berbuat apa-apa. Di dalam doa kita tidak bisa melakukan sesuatu untuk kekhawatiran kita yang tadi itu. Bahkan yang kita khawatirkan yang kita tidak bisa kontrol. Di dalam doalah kita menyerahkannya kepada Allah yang mengontrol hidup kita. Ketika kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu, bahkan kekhawatiran kita itu, di dalam doalah kita menyerahkannya kepada Allah, Sang Pengontrol kehidupan. Menyerahkan dalam doa dan permohonan kita. Dilanjutkan lagi dengan ucapan syukur. Artinya apa saudara? Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya hidup kita ini harus selalu penuh dengan ucapan syukur. Mari kita belajar menghitung berkat Tuhan. Saudara, apa yang membuat kita khawatir ketika mungkin kita melihat kok saya nggak punya? Yang bisa membuat kita khawatir adalah kenapa dia lebih baik dan saya tidak. Saudara, mari kita belajar menghitung berkat Tuhan dan merasakan cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Apa yang Tuhan berikan kepada kita itu cukup untuk kita merasakan puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Menghitung berkat-berkat Tuhan. Saudara, mari sejenak ingat sepanjang hari ini apa berkat Tuhan yang Bapak Ibu terima dari Tuhan. Kalau mau dihitung Bapak Ibu, begitu banyak berkat Tuhan. Di tengah-tengah kekhawatiran kita, ada saja anugerah Tuhan, ada saja pertolongan Tuhan, ada saja kasih Tuhan yang kita rasakan. Dan Rasul Paulus menekankan di bagian yang terakhir, ada janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ketika Rasul Paulus berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakanlah semuanya itu kepada Tuhan Sang Pengontrol kehidupan, maka engkau akan mendapatkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara,
Saya sulit untuk bagaimana menjelaskan melampaui segala akal ini. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu pernah merasakan kekhawatiran, ketakutan yang begitu dalam dan Bapak Ibu mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan, saya yakin Bapak Ibu merasakan, memahami apa arti melampaui segala akal. Kadang hal yang tidak kita pikirkan, tidak kita bisa melihat apa jawabannya, tapi Tuhan berikan kepada kita. Bahkan di dalam kondisi kesulitan sekalipun, masalah kita tidak selesai, tapi ada damai di dalam hati kita. Saudara, itu adalah damai yang melampaui segala akal. Dan firman Tuhan mengingatkan kita bahwa itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita anak-anak di dalam sebuah buku, judulnya adalah The Worry Box. Saudara, saya senang sekali ketika mengetahui, saya tidak membaca full buku ini, tapi melihat orang yang mengulas daripada buku ini. Ternyata saudara ceritanya menarik sekali. Di sini ada dua beruang, saudara bersaudara ya, namanya Molly dan Murray. Suatu waktu saudara Molly ini melihat ada sebuah air terjun yang begitu indah. Kemudian dia mengajak Murray untuk pergi melihat air terjun ini. Dia katakan, ayo ikut saya, kita mau melihat air terjun. Tetapi saudara, beruang si Murray ini dia begitu penuh dengan kekhawatiran. Dia bertanya kepada Molly, kayaknya mungkin air terjun itu pasti besar dan pasti bisa, saya kalau ke sana, kalau licin saya bisa jatuh. Bagaimana kalau dalam perjalanan ke sana saya jatuh? Bagaimana kalau nanti saya bisa basah di sana? Saya akan ketakutan di sana. Saudara, Molly kemudian berkata, memang betul air terjun itu besar, airnya banyak, batu-batunya memang ada yang licin. Perjalanan ke sana mungkin kita akan capek, tetapi kamu akan melihat keindahan dari air terjun itu. Saudara, setelah mereka pulang, kemudian mereka makan siang bersama. Kemudian Molly menceritakan satu hal kepada Murray. Dia mengatakan, dia mengambil satu box. Makanya cerita ini disebut The Worry Box. Dia mengambil satu box dan dia mengatakan, Murray, saya memiliki satu box. Box ini adalah The Worry Box. Ketika saya khawatir, saya menulis semua kekhawatiran-kekhawatiran itu, kemudian saya masukkan ke dalam box ini. Kemudian si Murray bertanya, Molly, ketika kamu sudah memasukkan, menuliskan kekhawatiran kamu itu ke dalam box itu, kekhawatiranmu langsung hilang. Kata Molly, tidak, kekhawatiran saya enggak hilang, tetap ada. Tetapi ketika saya menaruh khawatir saya di dalam box itu, kekhawatiran saya itu tidak menghentikan saya untuk bersuka cita. Molly berkata, ketika saya meletakkan kekhawatiran-kekhawatiran saya di dalam box itu, kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak menghentikan saya untuk merasakan sukacita, untuk have fun, melihat apa yang saya bisa lihat. Akhirnya saudara, mereka berdua membuat satu box lagi, satu box untuk Murray, dan dia menulis kekhawatirannya, dia masukkan ke dalam box itu, kemudian mereka pergi dan melihat air terjun itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi kekhawatiran Bapak Ibu hari ini. Kekhawatiran kondisi ekonomi yang sedang kita alami, pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, kita khawatir, was-was kalau kita keluar, takut kena COVID. Kita waspada begitu rupa. Atau kita khawatir, di mana sekarang tabungan kita yang sudah lama kita kumpulkan harus kita pakai untuk menjalankan usaha kita. Kita khawatir usaha yang baru kita bangun ini bisa jalan gak ya? Kita yang masih bekerja, masih deg-degan, masih khawatir kena PHK enggak nantinya ya. Kita tahu kondisi ekonomi belum stabil. Kita khawatir dengan pendidikan anak-anak kita.
Kita mungkin juga kadang frustasi melihat mereka yang sekolah dari rumah. Bagaimana masa depan mereka? Masa depan keluarga kita? Pelayanan kita? Atau apapun juga yang mungkin menjadi kekhawatiran kita hari ini. Saudara, Molly memiliki box kekhawatirannya. Tetapi box itu hanya menampung tulisan daripada kekhawatirannya. Tetapi kita punya Allah, Bapak Ibu punya Allah, saya punya Allah yang hidup. Allah yang mengontrol seluruh kehidupan manusia. Allah yang mengatur seluruh kehidupan dunia ini. Rasul Paulus berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Saudara, kalau kekhawatiran kita masukkan ke dalam box, tidak akan terjadi apa-apa, saudara. Tetapi ketika kekhawatiran kita serahkan di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan, Dia akan melakukan apa yang terbaik buat kita. Ketika kita percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, di dalam doa dan permohonan kita, maka kita akan mendapat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Mungkin saudara, kekhawatiran itu akan tetap kita hadapi, kita tidak menyangkali. Mungkin saudara, pergumulan-pergumulan itu, kekhawatiran-kekhawatiran itu masih ada dan akan terus kita hadapi. Kita tetap realistis terhadap dunia ini. Tetapi saudara, yang kita miliki adalah Allah yang mengontrol segala sesuatunya dan memberi kita damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, bukankah ini adalah sebuah sukacita yang luar biasa bagi kita sekalian? Berita ini adalah berita buat Bapak Ibu, buat saya, buat kita semua yang akan menghadapi banyak kekhawatiran. Tapi mari kita berjalan bersama dengan Allah kita. Allah yang mengontrol, yang mengatur segala kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami memiliki Allah yang mengontrol seluruh kehidupan kami. Kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami memiliki Allah yang tahu persis apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran kami. Kami punya Allah yang layak dipercaya, yang kepadanya kami dapat memohon, berdoa, menyerahkan setiap kekhawatiran-kekhawatiran kami, pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, setiap kami hari ini punya kekhawatiran. Mungkin kami tidak sharing kepada orang-orang di sekitar kami. Hanya Engkau yang tahu, Tuhan. Hari ini kami bersyukur bahwa Allah yang kami percaya adalah Allah yang mengontrol hidup kami. Allah yang memberikan kami damai sejahtera melampaui segala akal. Tuhan, biarlah damai-Mu itu terus Engkau curahkan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan dunia ini yang penuh dengan kekhawatiran. Tuhan, tolong kami untuk terus bersandar, menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini dan persekutuan doa kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.